Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ya di channel YouTube saya. Pada video pembelajaran kali ini, saya ingin menyampaikan materi yang ada di buku Bupena, yaitu pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, 3, dan 4. Pembelajaran 2. Pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar ilustrasi dengan foto, gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Coba perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya berikut. Ikan memiliki alat gerak berupa sirip dan ekor. Fungsinya adalah untuk berenang. Amfibi, alat geraknya berupa kaki. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Reptilia, alat geraknya berupa kaki. Contohnya pada buaya. Otot perut, contohnya pada ular. Dan kaki dayung, contohnya pada penyu. Fungsi dari alat gerak tersebut adalah untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Burung memiliki alat gerak sayap, contohnya pada burung kakak tua, dan kaki, contohnya pada burung unta. Fungsi dari alat gerak tersebut adalah untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Kemudian untuk hewan jenis mamalia, alat geraknya berupa kaki, contohnya pada kerbau, sapi, dan kuda. Alat gerak sirip, contohnya pada paus dan lumba-lumba, yang merupakan mamalia yang hidup di air. Fungsi dari alat gerak tersebut adalah untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Pembelajaran 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Nilai yang terkandung di dalam sila ke-1. Masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Nilai yang terkandung di dalam sila kedua, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Nilai sila keempat sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terdapat di masyarakat. Nilai sila kelima mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi.
Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yaitu di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini, di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Di sebelah barat Samudra Hindia, di sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Di sini ada peta Indonesia dan di situ ada garis lintang, garis bujur. Sedangkan untuk letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat yang namanya kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan yang menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Kalimat penjelas juga dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Nah, untuk lebih paham, coba perhatikan contoh paragraf berikut. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Dari contoh paragraf tersebut, kita tahu bahwa kalimat pertama merupakan kalimat utama. Sedangkan untuk kalimat kedua, 3, dan 4 merupakan kalimat penjelas. Pembelajaran 4. Kondisi geografis Indonesia. Setelah kamu mengetahui keadaan geografis Indonesia secara keseluruhan, mari kita pelajari keadaan geografis di seluruh atau di setiap pulau di Indonesia. Pulau-pulau besar di Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan dari Sumatera. Ada batas wilayah dan keadaan alamnya seperti itu. Kemudian ada Pulau Jawa. Peta Pulau Jawa telah disajikan. Kemudian Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dan Pulau Papua. Sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut gotong royong. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan perbedaan suku maupun golongan. Nah, contoh kerjasama di lingkungan sekolah yaitu adanya membersihkan kelas,
ada yang menyapu, mengepel, membersihkan meja. Nah, itu merupakan contoh dari kerjasama yang berada di lingkungan sekolah. Contoh kecilnya yaitu di ruangan kelas. Menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok yaitu membaca teks secara keseluruhan, mencari kalimat utama teks tersebut, dan menemukan informasi dalam kalimat utama. Demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan anak-anak semua. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian, sehingga teman-teman kalian juga bisa menambah wawasan mereka. Jangan lupa juga tinggalkan pesan ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.